Halo teman-teman semua, Supianto Huang di sini. Pada video kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman tentang apa itu saham. Karena kebanyakan orang di luar sana masih bingung dan tidak tahu mengenai saham. Jadi pastikan teman-teman menyimak sampai akhir video supaya lebih mengerti alur proses dan cara kerja saham. Oke, jadi langsung saja simak video berikut ini. Apa itu saham? Saham adalah lembaran bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jadi jika teman-teman membeli saham, itu membeli lembaran bukti terhadap suatu perusahaan. Ini adalah salah satu cara untuk mengenal saham secara sederhana ya. Untuk pemahaman lebih lanjut, saya sudah siapkan contoh. Misalnya Andi ingin mendirikan sebuah perusahaan dan modal awal yang dibutuhkan untuk membangun perusahaan tersebut adalah 100 juta. Tetapi Andi hanya punya 50 juta. Andi kemudian mengajak temannya bernama Budi dan Doni untuk bergabung. Pada akhirnya Budi berinvestasi 30 juta dan Doni berinvestasi 20 juta. Dengan kondisi tersebut, maka bisa disimpulkan porsi kepemilikan saham perusahaan masing-masing. Andi memiliki porsi 50% saham, cara hitungnya dari 50 juta modal si Andi dibagi dengan modal awal untuk membangun perusahaan yaitu 100 juta. Jadi hasilnya 50% saham. Kemudian Budi 30% saham dan Doni 20% saham. Nah, ini adalah awal mula dari saham ya. Dari si Andi mau buka usaha, tetapi dia kurang uang dan mengajak teman-temannya bergabung. Kemudian teman-temannya setuju dan berinvestasi. Dan hasilnya mereka masing-masing memiliki porsi saham. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa nilai kapitalisasi perusahaan atau modal awal perusahaan adalah 100 juta. Seluruh pemilik modal yaitu Andi, Budi, dan Doni sepakat untuk menerbitkan lembaran saham dengan harga 1000 per lembar saham. Dengan begitu maka jumlah lembaran saham yang dimiliki masing-masing pemodal. Andi dengan porsi kepemilikan 50% memiliki 50.000 lembar saham. Cara hitungnya dari 50 juta modal si Andi dibagi dengan harga per lembar saham yaitu 1000 dan hasilnya Andi memiliki 50.000 lembar saham. Kemudian Budi memiliki 30.000 lembar saham dan Doni 20.000 lembar saham. Nah, jadi dari kesimpulan ini mereka ingin mengetahui jumlah lembaran saham yang dimiliki. Jadi mereka diskusi dan sepakat untuk menerbitkan harga 1000 per lembar saham ya. Dan ketemulah porsi lembar saham yang dimiliki Andi, Budi, dan Doni. Di Indonesia sendiri untuk membeli saham minimal pembelian 1 lot. 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi teman-teman kalau mau beli saham di Indonesia tidak bisa beli 1 lembar. Minimal 100 lembar. Dengan contoh di atas maka lot yang dimiliki Andi, Budi, dan Doni adalah Andi 500 lot. Hitungnya dari 50.000 lembar saham dibagi dengan 100. Kemudian Budi 300 lot dan Doni 200 lot. Supaya saham perusahaan bisa dibeli, maka perusahaan harus IPO terlebih dahulu. IPO atau Initial Public Offering adalah proses sebuah perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik. Di Indonesia sendiri ada sekitar 834 perusahaan yang sudah IPO dan sahamnya bisa dibeli oleh publik. Dan ini adalah salah satu perusahaan besar yang sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat. Bank BRI, Mandiri, BCA, Telkom, BNI, dan Gudang Garam. Cara lebih mudah mengetahui bahwa saham perusahaan bisa dibeli itu cukup mudah teman-teman. Di sini kita ambil contoh ya, Bank BCA. Teman-teman ketik Bank BCA di Google akan muncul seperti ini. PT Bank Sentral Asia Tbk. Nah, kata kuncinya ada di Tbk teman-teman. Perusahaan yang belakangnya ada tanda Tbk itu sahamnya bisa dibeli. Kemudian teman-teman bisa coba explore sendiri. Atau teman-teman ada pergi ke supermarket membeli barang. Teman-teman bisa lihat barangnya diproduksi oleh siapa. Kemudian belakangnya apakah ada tanda Tbk. Kalau ada, maka saham perusahaannya bisa kita beli teman-teman. Contoh membeli saham Bank BCA. Jadi teman-teman langsung saja ke Google dan ketik harga saham Bank BCA. Dan akan muncul seperti ini. Dan ini adalah harga saham BCA teman-teman, 9.150. Ini adalah harga per lembar saham pada tanggal 6 Juni. Harga saham bisa berubah teman-teman, bisa naik maupun turun. Analoginya cukup sederhana. Jika orang-orang banyak membeli saham, maka harga sahamnya naik. Justru sebaliknya, jika orang-orang banyak yang jual sahamnya, maka sahamnya akan turun. Harga saham Bank BCA 9.150 per lembar. Minimal pembelian 1 lot sama dengan 100 lembar. Jadi teman-teman tinggal kalikan saja 9.150 kali 100 sama dengan 915.000 rupiah harga untuk membeli saham Bank BCA. Dari pembelian saham Bank BCA, berapakah persentase saham yang akan kita miliki? Cara hitungnya ada dua teman-teman. Saya tunjukkan cara yang sering saya pakai. Jumlah lembar saham yang dimiliki dibagi
dengan jumlah lembar saham Bank BCA. Contoh di sini kita beli saham Bank BCA 100 lembar dibagi dengan jumlah lembar saham Bank BCA yang sudah saya cek sekitar 122 miliar sekian lembar ya, dan hasilnya 000 sekian persentase saham. Kesimpulan, dengan uang yang dikeluarkan senilai 915.000 untuk membeli saham Bank BCA, kita akan mendapatkan 100 lembar saham atau satu lot Bank BCA dengan kepemilikan 000 sekian persen. Jadi teman-teman bisa dengan bangganya bilang BCA itu punya saya walaupun persentase kepemilikannya kecil. Kemudian apa saja keuntungan dalam membeli saham? Capital gain, selisih harga beli dan jual saham. Contoh, kamu beli saham harga 1.000 dan jual harga 1.500. Selisih harga 500 ini menjadi keuntungan kamu. Kemudian dividen, bagi hasil keuntungan perusahaan. Jika ada keuntungan, maka pasti ada risiko ya. Risiko berinvestasi saham apa saja? Yang pertama, capital loss, selisih harga jual dan beli saham. Ini adalah kebalikan dari capital gain. Contoh, kamu beli saham harga 1.500 dan jual harga 1.000. Selisih harga jual 500 ini menjadi kerugian kamu. Kemudian tidak mendapat dividen. Perusahaan mungkin lagi rugi, jadi tidak membagi dividen. Tetapi kadang juga ada perusahaan untung tidak membagi dividen. Itu dikarenakan harus sesuai dengan kesepakatan dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, resiko disuspend. Jadi bursa menghentikan perdagangan saham. Jadi teman-teman tidak bisa jual maupun beli saham dikarenakan mungkin harga saham yang naik signifikan luar biasa maupun turun tajam, itu yang menyebabkan resiko disuspend. Selanjutnya, resiko delisting saham. Jadi perusahaan dikeluarkan dari bursa saham dikarenakan penyebabnya mungkin perusahaan tersebut terus mengalami kerugian bertahun-tahun dan tidak ada perbaikan. Dan yang terakhir, resiko bangkrut. Jadi kalau perusahaan bangkrut, ya habis dana kita yang diinvestasikan di situ. Begitulah resiko dalam investasi saham. Jadi saran saya sebelum teman-teman mulai investasi saham, teman-teman belajar terlebih dahulu. Bukan hanya di saham, di bidang apapun pasti ada resiko. Jadi dengan kita belajar, kita bisa meminimalisirnya. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, jika teman-teman menyukai videonya, jangan lupa like, kemudian dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe. Saya Supianto Huang, dan sampai jumpa di video berikutnya.